Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan Wirayuda dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 Kampus Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana di lokasi pemetaan saya, yaitu di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, yang mana bencana ini kan sering terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, diperlukan memitigasi bencana agar dampak dari kerusakan dapat kita minimalisir. Nah, ini ada pointer-pointer dari pembahasan kita. Yang pertama ada kondisi kependudukan. Bisa kita lihat jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Kencana ini berjumlah 35.124 orang, dengan laki-laki berjumlah 18.034 orang dan juga perempuan 17.090 orang. Nah, dari penduduk ini mayoritas bermata pencarian petani, yaitu berjumlah 8.633 orang, dan buruh tani yang berjumlah 3.330 orang. Mengapa kita perlu mengetahui kondisi kependudukan? Dikarenakan dari jumlah penduduk ini kita bisa tahu ancaman yang dapat mengancam dari penduduk-penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Jadi kita bisa mengidentifikasi jumlah orang yang kemungkinan terpapar atau yang terkena ancaman dari bencana tersebut. Yang kedua, kondisi geomorfologi. Bisa dilihat dari peta tersebut terdapat dua kelas, yaitu yang pertama berwarna hijau dari 50 sampai 200 meter, kemudian warna putih 201 sampai 500 meter. Dari sini bisa kita lihat daerah dataran sampai dengan perbukitan, yang mana memiliki lereng-lereng yang cukup terjal. Nah, di bagian lereng inilah yang biasanya terjadi ancaman bencana tanah longsor, dikarenakan kemiringannya yang sangat terjal itu memungkinkan terjadinya tanah longsor yang sangat besar. Kemudian sebenarnya di tengah-tengah ada juga sungai, yang mana di pinggiran sungai itu berpotensi sebagai tempat yang bisa terjadi banjir, dikarenakan merupakan daerah dataran banjir atau floodplain. Nah, kemudian masuk ke kondisi kebencanaan. Sebenarnya ada 9 jenis ancaman bencana di Kecamatan Gunung Kencana ini. Namun saya di sini ambil 4 yang mana ancaman bencana ini yang sering terjadi atau umum terjadi di kecamatan ini. Yang pertama ada banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari keempat bencana ini termasuk ke dalam kelas tinggi untuk indeks dominan penduduk terpapar, dan juga termasuk kelas sedang untuk dominan ancaman. Bisa kita lihat jumlah penduduk terpapar tertinggi itu jumlah penduduk terpapar tertinggi itu diakibatkan oleh bencana kekeringan, yaitu berjumlah 29.650 orang. Nah, dari keempat bencana inilah kita akan membuat apa sih langkah-langkah memitigasi agar kerugian yang diakibatkan oleh bencana ini tidak terlalu tinggi atau tidak mengancam keselamatan dari penduduk. Pertama, mitigasi bencana banjir. Banjir ini seringkali terjadi dikarenakan di Indonesia ini terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Apabila musim hujan telah tiba, intensitas curah hujan naik. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan terjadinya banjir. Di sini banyak sekali anak-anak sungai yang dengan pola dendritik. Nah, hal ini di sekitaran itu bisa terjadi peluapan air sungai dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga kita perlu melakukan mitigasi bencana. Bisa dengan menata daerah aliran sungai, tidak membangun rumah di sekitar dataran banjir, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari tinggi muka air laut, dan juga program penghijauan. Kemudian kekeringan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di Indonesia ada musim hujan dan kemarau. Di musim kemaraunya itu seringkali terjadi kekeringan. Nah, kekeringan ini bisa terjadi kekurangan air bersih, sehingga penduduk menjadi susah. Nah, penduduk yang terpapar juga terbilang cukup banyak. Bagaimana sih langkah kita untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama,
melakukan penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari pusat ke pusat pengelolaan data. Kemudian menyusun peraturan daerah untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air, melakukan pembentukan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah, penyedia anggaran khusus untuk bencana kekeringan ini, dan juga memberikan sistem reward dan hukuman kepada masyarakat yang melakukan upaya konservasi atau rehabilitasi sumber daya air dan hutan. Kemudian tanah longsor. Nah, seperti saya bilang tadi, di lokasi pemetaan ini banyak sekali lereng-lereng yang cukup terjal, sehingga potensi tanah longsor terjadi itu sangat tinggi. Nah, cara untuk memitigasi tanah longsor bisa kita lihat, yaitu tidak membangun daerah di area longsor, melakukan reboisasi. Nah, dari akar-akar pohon itu yang bisa mengikat tanah agar tidak mudah tergelincir atau tidak bergerak. Kemudian membuat tembok penahan lereng. Tembok penahan lereng ini bisa kita buat agar batuan yang ada di lereng itu tidak bergerak, sehingga bisa mencegah terjadinya longsor. Nah, membuat terasering pada lahan miring. Kemudian kita melakukan sosialisasi mengenai apa sih gejala-gejala yang dapat terjadi ketika akan terjadinya longsor, terutama di musim hujan karena curah hujan yang tinggi, intensitas curah hujan yang airnya tinggi. Kemudian kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini seringkali terjadi di musim kemarau, diakibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan secara instan, yaitu dengan melakukan pembakaran. Nah, di mana di lokasi ini bisa kita lihat didominasi oleh hutan lahan kering, yaitu berwarna hijau tua, kemudian perkebunan dan sawah. Hal ini yang bisa berdampak pada penyebaran kebakaran yang sangat luas. Oleh karena itu, kita perlu melakukan mitigasi seperti menyiapkan peralatan untuk daerah rawan bencana kebakaran, menyiapkan air untuk daerah rawan kebakaran seperti kolam atau waduk, pembuatan parit yang berisi air untuk membatasi penyebaran kebakaran, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah apa yang harus dilakukan untuk memitigasi bencana tersebut. Kemudian peluang asuransi. Nah, dari beberapa bencana tadi yang bisa menimbulkan kerusakan dan kerugian baik dari kita sendiri atau dari apa-apa barang yang kita miliki. Nah, di sini terdapat peluang asuransi yang dapat meminimalisir kerugian tersebut. Yang pertama ada asuransi jiwa, kedua asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Misalnya nih terjadi banjir, ada satu orang misalnya meninggal. Nah, ketika dia melakukan asuransi, mendaftar asuransi, dia meninggal atau kendaraannya rusak atau rumahnya tenggelam, nah itu bisa dilakukan, itu kita bisa dapat istilahnya dapat bantuan, baik itu uang ataupun bantuan tenaga perbaikan, sehingga kerusakan atau kerugian yang kita alami itu bisa kita minimalisir. Nah, berikut berapa besar premi dari asuransi yang bisa kita daftar di berbagai asuransi yang ada di Indonesia. Nah, dari asuransi tersebut tentunya juga sangat banyak manfaatnya, seperti memberikan rasa aman kepada kita, memberi kepastian, dan juga kita bisa sebagai tempat untuk menabung atau investasi. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai mitigasi bencana di era pemetaan Gunung Kencana Kabupaten Lebak, Banten. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.